Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Sri Purwanti, SPD AUD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora, dari TK Hadiluhur, akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.6 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, Bapak Juari SPD MA, fasilitator. Ibu Sutiani SPD AUD, pengajar praktek. Dan Ibu Susi W MPD, pengajar praktek. Selanjutnya, saya Sri Purwanti, SPD AUD dari TK Hadiluhur, akan berperan sebagai observer atau pengamat. Dan Rizka Nur Indah Sari Kusuma Wardani SPD dari SD Tempurjo 2 akan berperan sebagai coach. Dan Siti Naimah SPD dari TK Pertiwi Ngapus akan berperan sebagai kunci. Adapun tahapannya sebagai berikut. Satu kelompok terdiri dari 3 calon guru penggerak. 1 orang akan berperan sebagai coach. 1 orang lainnya akan berperan sebagai kunci. Dan 1 orang lainnya akan berperan sebagai pengamat. 2. Sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan. 3. Coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi terhadap percakapan coaching dan mencatat hal-hal yang diamati. 4. Pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Yang kelima, setelah putaran 1 rangkaian praktik percakapan coaching selesai, CGP berganti peran dan melakukan rangkaian percakapan coaching putaran 2 sampai putaran 3. Instruksi penugasan. Sediakan media perekam video. Media dapat menggunakan telepon seluler atau handphone Anda ataupun media lainnya. Pastikan Anda dan coachee menyediakan waktu secara khusus selama 20-30 menit untuk praktek coaching ini. Coachee perlu diberitahu bahwa sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program yang akan didengar oleh fasilitator. 3. Setelah selesai melakukan praktek coaching, periksa rekaman Anda dan berikan nama file seperti berikut. Nama lengkap, CGP Angkatan, Sekolah Asal. Yang keempat, unggah file rekaman video yang sudah diberi nama ke Google Drive akun Anda. Jangan lupa untuk memastikan bahwa tautan Google Drive Anda sudah di-set shared atau dibagikan. Yang kelima, kirimkan tautan video yang telah diunggah di Google Drive Anda sesuai petunjuk di bawah ini. Selamat menyaksikan hasil praktek coaching kami.
Aduh, tarik nafas. Ampun. Sudah berjalan? Nggih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Naima dan Bu Rizka. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Waalaikumsalam. Pur. Selamat siang juga Bu Pur. Bagaimana kabarnya Bu Naima? Alhamdulillah baik, Bu Pur. Bu Pur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Rizka bagaimana Bu Rizka? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Bu Naima hari ini akan mengadakan coaching dengan Bu Rizka nggih? Iya, Bu, betul. Begini Bu Naima dan Bu Rizka, di sini saya sebagai observer akan mengadakan pengamatan terhadap praktek coaching jenengan berdua. Bu Naima sebagai coach dan Bu Rizka sebagai coachee. Yes, Bu Naima, sebelum nanti melakukan praktek coaching, saya selaku observer akan melakukan wawancara sebentar, Bu. Baik, Bu Pur. Begini Bu Naima, nanti untuk rubrik penilaiannya kita menggunakan skor 1 sampai 4 ya dari masing-masing indikator yang sesuai dengan prinsip coaching dari praktek coaching jenengan nanti. Bu Ima, saya mau tanya Bu, kira-kira persiapan apa yang sudah jenengan siapkan Bu? Baik, Bu, saya akan menggunakan metode coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi yang akan saya jadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan coaching hari ini, Bu. Kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Bu Naimah kembangkan? Sebenarnya ada beberapa kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci itu sendiri. Itu, Bu, kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan. Iya, baik Bu. Untuk lebih detailnya Bu, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Naima observasi nanti? Yang akan diobservasi Bu? Untuk dilakukan observasi kali ini, mungkin saya akan lebih mengarah pada pertanyaan berbobot, Bu. Oke, baik Bu. Jadi pada observasi praktek coaching ini yang akan ditonjolkan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Ngoten nggih? Nggih, Bu, betul. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bu Ima kembangkan seperti apa, Bu? Baik, Bu. Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot, ini indikatornya adalah selalu ingin mengajukan pertanyaan terbuka dari mendengarkan yang kunci sampaikan dengan menggunakan kata kunci memberikan pertanyaan terbuka, Bu. Baik, Bu. Selamat melaksanakan coaching nggih, apapun hasilnya nanti semoga sesuai dengan yang diharapkan. Monggo waktu sepenuhnya saya serahkan. Terima kasih, Bu Pur. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rizka. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Ima. Ada apa nih Bu Rizka? Katanya ada yang mau dibicarakan. Iya nih Bu, saya ingin di coaching sebentar terkait permasalahan saya di kelas Bu. Oke Bu, siap. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah Bu Rizka, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Rizka dapatkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya kan ngajar nih Bu di kelas SD Negeri 2 Temporejo. Nah, saya kewalahan Bu menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan sebuah materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya Bu, juga mengalihkan perhatian teman-temannya. Jadi Bu Rizka ingin solusi terkait permasalahan Ibu di kelas yang merasa kewalahan karena ada salah satu murid yang selalu mengalihkan perhatian Ibu dan teman-teman di kelas, nggih?
Iya, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas. Begitu, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita berdiskusi tentang solusi apa nanti yang akan Bu Rizka ambil, saya ingin tahu apa yang dilakukan murid Ibu untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya. Bisa diceritakan, Bu? Iya, Bu. Jadi untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, biasanya dia ini menjadi teman sebelahnya, Bu. Ngomong sendiri, kadang guyoni temannya, kemudian juga memukul itu pernah, Bu. Sepertinya selalu ingin mendapatkan perhatian dari saya dan juga teman-temannya, Bu. Jadi itu yang dia lakukan. Lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Saya itu pengen, Bu, murid saya itu bisa fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, Bu. Jadi Ibu ingin murid ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar. Supaya murid Ibu ini fokus menyimak pembelajaran Ibu pada saat mengajar. Apa yang perlu Ibu lakukan? Iya, untuk di kelas saya sebenarnya saya sudah, Bu, sudah pernah menegur anak ini langsung. Saya pun sudah menggunakan pembelajaran yang, menurut saya sudah baik, Bu, yang biasa saya terapkan di kelas. Apa mungkin dia merasa bosan dan tidak termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan ya, Bu, ya? Bu Rizka tahu kalau si anak merasa bosan dan tidak termotivasi. Bagaimana, Bu? Ya itu tadi, Bu, dia seringnya tidak fokus, suka menjahili teman-temannya. Oh, begitu, Bu. Kalau begitu, menurut Bu Rizka, kalau nilai 1 sampai 10, pembelajaran Bu Rizka sudah dinilai berapa, Bu? Menurut saya nih ya, Bu, ya dinilai antara 6 sampai 7, Bu. Kira-kira Bu Rizka ingin nilai keberapa, Bu, target kedepannya? Saya pengennya ya dinilai antara 8 atau 9 lah, Bu Naimah. Oh, oke, Bu. Lalu, apa kira-kira solusi yang akan Ibu Rizka terapkan? Atau mau memakai pembelajarannya bagaimana, Bu? Biar murid Ibu tadi bisa fokus ketika Bu Rizka menyampaikan materi. Ya, pertama-tama mungkin saya akan mengajak murid saya ini tadi untuk berbicara dari hati ke hati, Bu. Saya bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, Bu. Karena minggu kemarin kan kita baru nih, Bu, ya, mendapatkan materi tersebut dari program guru penggerak, Bu. Wah, sepertinya seru nih, Bu. Bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ke siswa, serta mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Iya ya, Bu, ya, sepertinya seru kalau saya mampu untuk menerapkan hal tersebut di kelas saya nanti, Bu. Sejauh ini Bu Rizka sudah dapat mencerahkan apa, Bu? Pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Rizka terapkan di kelas? Ya, Bu, jadi saya perlu untuk menerapkan posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, itu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, Bu, supaya murid saya bisa fokus menyimak materi. Oke, sekarang rencana Bu Rizka apa? Saya akan segera, Bu, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa di kelas saya nanti, Bu. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu, Bu. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan sama Bu Rina, Bu, untuk membantu saya dalam merencanakan, juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, Bu.
Ada lagi hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru? Saya akan menyiapkan RPP, Bu, juga media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, juga sosial emosional, Bu. Target untuk menerapkannya di kelas kapan, Bu Rizka? Insya Allah minggu inilah, Bu. Saya akan segera menerapkan di kelas saya. Semoga nanti tidak ada halangan yang berarti, Bu. Oke, targetnya berarti minggu ini sudah diterapkan ya, Bu. Otomatis minggu depan sudah ada progres dong, Bu. Insya Allah, Bu. Nanti janjian lagi, Bu, supaya saya bisa menceritakan hasilnya. Oke, minggu depan kita ketemu ya, Bu. Siap, insya Allah Bu Naimah. Terima kasih ya Bu Naimah sudah di coaching hari ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naimah. Sama-sama Bu Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah proses coaching, praktek coaching jenengan berdua sudah selesai. Ya, sekarang saya mau tanya lagi sama Bu Naimah, nggih? Nggih, Bu. Halo Bu Naimah. Oh, nggih. Praktek coaching sudah berjalan lancar. Terima kasih Bu Naimah, Bu Rizka. Bu Naimah sudah bagus dalam melaksanakan coaching. Dari coaching tadi, Bu, apakah indikator yang Ibu kembangkan sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, menggali pertanyaan dengan mendengarkan secara aktif. Begitu, Bu Por? Benar sekali, Bu. Tadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana proses pelaksanaan coaching tadi. Sebagai coach, tadi Bu Naimah sudah luar biasa. Mendengarkan aktif, menggunakan rasa, memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menggali serta mendorong potensi dirinya sendiri untuk menemukan solusi dari masalah yang dialaminya sendiri. Jadi seperti ini Bu, jika diberikan poin 1-4, saya akan memberikan poin 4 dalam pelaksanaan coaching yang dilakukan Bu Naimah tadi. Selanjutnya Bu, untuk pelaksanaan coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Naimah kembangkan lagi? Sepertinya yang sudah saya sampaikan di depan Bu Por, bahwa ada 3 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan secara aktif, memberi pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci itu sendiri. Untuk praktek coaching ke depan, mungkin memberdayakan kunci itu sendiri yang akan saya kembangkan, Bu. Wah, bagus sekali Bu Naimah. Saya yakin proses coaching selanjutnya pasti akan berhasil. Bu Naimah sebagai coach akan mampu menggali kompetensi kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang hadapinya. Terima kasih Bu Naimah, terus semangat, sukses untuk Bu Naimah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Pur, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, niki kalau stop nggih.
Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.